hidup dalam pujian. Dikatakan tadi, mereka menyanyi dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Bersyukur, berbagi, dan memuji. Itu kehidupan yang sangat luar biasa. Saya mengajak saudara, jadikan ini gaya hidup kita sebagai orang percaya, menjadi orang yang suka bersyukur dan memuji. Anda baru bisa memuji kalau bisa bersyukur. Anda baru bisa bersyukur kalau bisa merasa cukup. Anda baru bisa merasa cukup kalau Anda berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah kehidupan orang percaya. Hidup dalam pujian. Ketika saudara memuji dan saudara mendengar kata-kata pujian saudara, ada kekuatan dari dalam, ada kekuatan dari batin saudara yang bisa membuat Anda senyum meskipun dompetnya kosong. Anda bisa bersuka cita meskipun beras sudah habis. Anda bisa tertawa, meloncat, memuji pada waktu Anda sedang menghadapi ujian kehidupan. Pujian itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Maka biasakan tiap hari, gunakan waktu saudara memuji Tuhan. Amin. Saya bukan hanya memuji Tuhan, saya menciptakan pujian untuk diri saya sendiri, saudara. Saudara sudah mendengar ada lagu-lagu pujian. Ada satu lagu yang baru yang saya senang sekali, masih kami ajarkan untuk para staf. Ada lagu yang mengatakan, Kau Tuhan yang tak pernah bosan menolongku dalam kesesakan. Kau Tuhan yang tak pernah lelah, hanya padamu ku berserah. Pujian ini, lagu ini saya ciptakan untuk menguatkan iman saya sendiri. Dan setiap kali saya menyanyi ini, aduh saudara-saudara, ada kekuatan dari dalam. Ada sukacita dalam situasi apa saja. Ketika kita sedang terhimpit, terdesak, ada masalah yang datang silih berganti, Kau Tuhan yang tak pernah bosan menolongku dalam kesesakan. Amin. Dan waktu saya menyanyi, ada kekuatan. Belum sempat berdoa, belum sempat minta mujizat, suasana hati sudah berubah. Hiduplah di dalam pujian. Karena iblis paling takut dengan orang Kristen yang suka memuji. Karena kalau dari mulut saudara suka memuji, tidak mungkin pada waktu yang sama saudara mengumpat atau mengeluh atau saudara memaki-maki orang. Tidak mungkin dari mulut yang sama dalam waktu yang sama saudara memuji dan saudara memaki orang. Saudara-saudara, saya punya pengalaman yang menarik. Saya mau ceritakan ini. Waktu saya masih baru tamat SMA, saya bekerja di sebuah toko buku di Semarang. Toko buku Gandomas di Semarang. Dan tugas saya, kerjaan saya adalah keliling ke toko-toko buku jualan tas Alkitab, saudara-saudara. Ada satu waktu, saya masih ingat, 25 tas itu dibeli oleh toko buku Bitania di Semarang. Dan saya naik sepeda waktu itu, saya keluar dari situ, saya mengucap syukur, saya nyanyi, saya memuji Tuhan, saking senangnya hati saya. Tidak terasa ada mikrolet yang lewat, kemudian ada penumpang yang meludah. Air ludahnya kena muka saya, saudara-saudara. Dalam hati saya marah, tetapi saya lagi memuji Tuhan. Saya tidak mungkin memuji dan memaki orang pada waktu yang sama. Amin. Jadi hiduplah dalam pujian, karena ketika sedang memuji, kita sedang mengirimkan signal positif dalam hati. Pada waktu signal yang positif masuk di dalam hati, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan iman, imanmu disegarkan, harapanmu dibangunkan, dan kemudian kita ada kekuatan yang luar biasa di dalam pujian. Saya pernah melihat ada orang yang sedang menyanyi, menaikkan pujian, dan sementara dia menyanyi, tiba-tiba dia merasa ingin pergi ke kamar kecil. Apa yang terjadi? Pada waktu dia pergi ke kamar kecil, ada gumpalan-gumpalan darah yang keluar. Ternyata kesaksiannya adalah sementara dia menyanyi, kanker rahimnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan banyak sekali saya menyaksikan bagaimana dalam pelayanan orang-orang yang sementara menyanyi, sementara memuji,
Sementara menaikkan kata-kata pujian yang positif kepada Tuhan, ada keajaiban, ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib, ada kesembuhan, ada kelepasan. Karena di dalam pujian ada atmosfer keajaiban. Haleluya. Makanya kalau memuji Tuhan jangan hanya di gereja, jangan hanya pada hari Minggu. Bangun pagi, katakan bless the Lord, oh my soul. Nyanyikan lagu pujian, saudara. Malam hari sebelum tidur, siang hari sementara nyetir, kadang-kadang saya menyanyi lagu pujian. Karena di dalam pujian ada atmosfer keajaiban. Haleluya. Amin, saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Haleluya. Jadilah pemuji-pemuji di dalam hidup ini. Tidak peduli suara saudara seperti apa, Tuhan tidak melihat suara saudara, hati saudara. Dan keuntungannya waktu menyanyi, dengarkan kata-katamu sendiri sehingga hatimu dikuatkan. Ada kuasa dalam pujian, sebab ada kuasa dalam pujian. Amin. Saya mengaku itu, saya percaya itu, dan saya sudah mengalami itu. Amin, saudara. Yang terakhir, atmosfer yang bisa mendatangkan keajaiban selain atmosfer firman, atmosfer doa, atmosfer pujian. Ada satu atmosfer yang tidak boleh saudara lupakan. Saya sebut dengan atmosfer belas kasihan. Saudara, kalau saudara membaca tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ada satu kebiasaan yang sangat luar biasa sekali. Satu kebiasaan yang saya pikir ini harus dipraktekkan, yaitu mereka, ini salah satunya, mereka saling mencukupkan satu dengan yang lain. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan kata lain, mereka yang merasa punya kelebihan tidak takut berbagi dengan mereka yang sedang kekurangan. Atmosfer seperti ini adalah atmosfer belas kasihan, tidak egois. Jemaat mula-mula tidak egois. Saudara tahu situasi mereka adalah sedang dalam aniaya. Mereka dalam tekanan pemerintahan Romawi dan orang-orang Farisi. Orang Kristen dikejar-kejar, mereka dianiaya. Ada yang harus menyelamatkan imannya, mereka yang harus membayar pajak 3 kali lipat. Ada yang bahkan diadu dengan binatang buas. Saudara-saudara, mereka menghadapi tekanan. Dan dalam situasi seperti itu dibutuhkan saling menolong, saling berbagi, saling menopang, sehingga satu dengan yang lain bisa saling mencukupkan. Dan inilah yang dibutuhkan di dalam gereja Tuhan, di mana ada belas kasihan, di mana ada sehati dan saling mengasihi tadi. Semua sehati, kesehatian, disitulah ada satu atmosfer di mana Allah akan bekerja. Karena apa? Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang kalau di dalam persekutuan ada orang-orang saling mempraktekkan belas kasihan, maka Tuhan pasti akan melakukan banyak belas kasihan. Makanya gereja tidak boleh egois. Menjadi orang Kristen tidak boleh egois. Uang misi tidak boleh disimpan di bank, bagikan ke ladang misi. Amin. Saudara diberkati, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kalau saudara orang percaya, saudara ingin melihat keajaiban, lihatlah Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang memberi, tambah kaya. Ada yang menyimpan, tambah miskin. Saudara-saudara, inilah saatnya, situasinya dengan COVID-19 dan seluruh dampaknya yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan bahkan pelayanan, kehilangan usahanya, mungkin kehilangan masa depan, adalah kesempatan untuk kita ikut berbagi, meringankan beban saudara-saudara kita. Tidak mesti harus lari ke luar pulau.
di sekitar hidup saudara, di gang saudara, di kos-kosan saudara. Kalau saudara melihat ada teman-teman saudara yang sedang membutuhkan dan saudara mampu untuk menolong mereka, hiduplah dalam belas kasihan. Jangan pernah menahan kebaikan untuk mereka yang berhak menerima. Karena kalau saudara berbagi, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, saya malam hari ini rindu atmosfer keajaiban itu terjadi. Maka jangan kaget, saudara, kalau jumlah mereka ditambahkan setiap hari. Dan mereka disukai semua orang. Dan tanda keajaiban terjadi biasa saja setiap hari, bukan sesuatu yang luar biasa. Itulah yang saya rindukan. Saya harap saudara merindukan itu sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan. Amin, saudara. Saudara rindu itu terjadi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah di dalam hidupku, di dalam keluargaku ada atmosfer doa, atmosfer firman, atmosfer belas kasihan, atmosfer pujian, sehingga kami setiap hari melihat keajaiban yang Tuhan berikan, Tuhan lakukan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam perusahaan kami. Tuhan bisa melakukan buat saudara. Kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya rindu itu mulai terjadi. Saya mulai bangun pagi memuji Tuhan, baca Alkitab, doa. Lihat nanti Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidup saudara. Amin. Dan saudara mengatakan, ya Pak Paulus, saya mau. Mari kita berdoa. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan, bukan dengan saya. Ini janji saudara dengan Tuhan. Kalau saudara mengatakan, mulai besok pagi saya mau belajar memuji, belajar berdoa, baca firman, berbagi kasih, dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Saudara yang rindu didoakan, taruh tangan di dada. Izinkan Tuhan melawat hidup saudara. Izinkan Tuhan melakukan keajaiban pada malam hari ini. Atau saudara mungkin sedang membutuhkan keajaiban, kesembuhan, pertolongan Tuhan secara finansial, pemulihan pernikahan, pemulihan hubungan. Saudara ragu dengan nanti bagaimana nasib anak-anak saudara di masa depan. Ada banyak hal yang secara akal sehat sulit untuk diproses, sulit untuk dipikirkan, sulit untuk diselesaikan. Tuhan bisa melakukannya buat saudara. Kalau saudara mengatakan, Pak, doakan saya, mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami pada malam hari ini. Apapun yang sedang dia hadapi malam hari ini, kami percaya Tuhan, ketika kami mengingat atmosfer doa, atmosfer firman, belas kasihan, pujian ada dalam kehidupan kami akan praktekkan dan kami akan melihat keajaiban itu terjadi. Kami akan melihat banyak kasih karunia-Mu yang mengalir melalui kehidupan kami, untuk kehidupan kami dan untuk saudara-saudara kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu atmosfer itu ada di dalam keluarga kami, gereja kami, persekutuan kami, fellowship kami, pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin.